bagaimana merumuskan, merencanakan sebuah perjalanan studi tour. Jadi kalau saya bilang bukan maju mundur sih, maju tapi perlu diperhatikan banyak hal lainnya gitu. Nggak tahu kalau Kang Najib mungkin punya pandangan berbeda kali. Iya, gimana tuh? Kalau saya lihatnya gini, mungkin kita sebetulnya harus berterima kasih pada studi tour ya. Dalam konteks apa? Dalam konteks seperti ini. Studi tour itu pada umumnya kan dia akan berkunjung ke objek-objek, kalau itu wisata ke daerah Jogja misalnya atau ya termasuk ke Bandung, ke objek-objek misalnya sejarah. Kita ke Jogja tentu ke Borobudur, lalu ke Prambanan, lalu misalnya ke Ratu Boko, lalu ke Keraton misalnya. Ambil contoh ya. Ambil contoh kita. Ambil contoh ya. Itu menurut saya sebuah cara bagaimana kita mengenal tentang sejarah kita gitu loh. Ya, betul. Nah, kemudian kalau tidak dengan kegiatan studi tour, kira-kira kapan kita punya kesempatan atau menyengaja ke sana? Betul. Mungkin ada ya misalnya orang tua yang mengajak ke misalnya ke keraton. Tapi pada umumnya jarang. Kita berkunjung ke keraton, berkunjung ke candi, berkunjung taruhlah kalau di Bandung misalnya ke Museum Geologi, kemudian nyebrang ke Museum Pos, kemudian ke misalnya taruhlah ke Gedung Sate, ke Museum Asia Afrika dan lain-lain. Ya hanya pada saat kegiatan studi tour. Kalau enggak pasti pengennya anak-anak sama keluarga mau lagi. Kalau sama keluarga tuh ujungnya kan mau kemana ujungnya makan. Ya, lalu rekreasi. Jadi dalam hal ini menurut saya studi tour itu bermanfaat bagi anak-anak. Ya tadi selain melatih kecakapan hidup adalah mengenalkan kepada objek. Betul. Nah, salah satu contoh misalnya objek itu juga kalau yang dilakukan beberapa SMA itu menggabungkan antara objek sejarah, objek pariwisata dan pendidikan. Jadi saya komunikasi dengan beberapa guru di SMA itu, mereka misalnya kalau ke Jogja dia mengagendakan kunjungan ke perguruan tinggi yang ada di sana. Ada ke UGM, ada ke UNJ. Di Bandung juga misalnya kita tahu, saya kebetulan di UPI sering ke UPI, banyak sekali bis yang kemudian ke UPI untuk melakukan studi awal lah, pengenalan gimana kehidupan kampus, melihat suasana lingkungannya dan lain-lain. Jadi ada proses studi lapangan ataupun pengenalan terhadap lembaga pendidikan ataupun lembaga ilmu pengetahuan lainnya. Ada yang misalnya ke Bosca dan lain-lain. Itu hal-hal yang menurut saya itulah jasa studi tour dalam tanda kutip atau apapun namanya, karena belakangan kan namanya macam-macam ada macam-macam. Sekolah tertentu menamainya itu rihlah. Di salah satu SMP kebetulan pengelolanya yang saya kenal, yang ke objek-objek pariwisata dan juga ke tempat-tempat kalau di Jakarta itu ke gedung MPR, masuk di situ ada simulasi sidang dan lain-lain. Itu menurut saya substansi-substansi yang privilege yang bisa kita dapatkan melalui studi tour.